Tentara Israel dikenal cukup disegani karena punya keahlian bela diri yang juga dipelajari oleh FBI. Kira-kira kalau dibandingin sama tentara Indonesia, mana sih yang lebih jago? Yuk kita lihat gimana perbandingan antara tentara Indonesia versus Israel. Kita mulai dari Tentara Nasional Indonesia alias TNI dulu ya. Tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 13 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP. Saat ini jumlah personil TNI mencapai 1.080.000 personil, 400.000 diantaranya adalah personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Jumlah personil ini hanya 0,4% dari populasi keseluruhan yang mencapai 277 juta jiwa. Diperkirakan, personil yang aktif ini terbagi lagi ke Angkatan Udara yang mencapai 40.000 orang, Angkatan Darat 300.000 orang, dan Angkatan Laut sekitar 75.000 orang. Jauh berbeda dengan pasukan pertahanan Israel yang seringkali disingkat dengan singkatan bahasa Ibrani berupa Sahal atau Zahal. Tapi singkatannya lebih dikenal sebagai Israel Defense Forces atau IDF. Tahun 2023, Israel yang berada di peringkat 18 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan GFP, selisih 5 peringkat di belakang Indonesia. Total personil militer Israel cuma ada di angka 646.000 personil yang terbagi atas 173.000 personel aktif, 465.000 personil cadangan, dan 8.000 personil paramiliter. Jika dilihat dari total populasi Israel yang mencapai 8,9 juta jiwa, personil militer Israel ini tuh mencakup sekitar 7,2% dari total populasinya. Diperkirakan personil yang aktif ini terbagi lagi ke Angkatan Udara mencapai 89.000 orang, Angkatan Darat 200.000 orang, dan Angkatan Laut sekitar 20.000 orang. Oh iya, IDF juga menjadi salah satu militer paling unik di dunia karena mengikutkan perempuan dalam wajib militer sejak awal pembentukannya. Dari sekian banyak personil TNI, Indonesia memiliki pasukan khusus yang cukup disegani dunia. Siapa lagi kalau bukan Kopassus alias Komando Pasukan Khusus yang merupakan pasukan elit Indonesia. Kopassus sudah ada sejak tahun 1962 dan tercatat telah terlibat dalam berbagai operasi militer seperti DITII, Operasi Militer Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, dan penumpasan G-30S PKI. Sedangkan Israel memiliki unit pengintaian staf umum 269 atau yang dikenal dengan Sayeret Matkal. Satu pasukan khusus Israel ini beranggotakan para intelijen yang bergerak di belakang garis musuh-musuh. Sayeret Matkal sudah ada sejak tahun 1957. Selain itu, Indonesia juga memiliki Komando Pasukan Katak alias Kopaska yang merupakan satuan pasukan khusus di bawah TNI Angkatan Laut dan mengemban tugas operasi rahasia seperti operasi amfibi, operasi khusus, dan dukungan-dukungan lain untuk memperlancar operasi-operasi TNI Angkatan Laut. Sedangkan Israel memiliki Shayetet 13 yang beroperasi di banyak serangan, mulai dari merusak infrastruktur maritim musuh, sampai mendapatkan intelijen berkualitas terkait operasi musuh. Beberapa syarat bergabung dalam pasukan khusus ini adalah telah melewati gabungan latihan infanteri dengan spesialisasi di bidang perang laut, menyelam, dan pengoperasian kapal khusus. Untuk pasukan anti-teror, Indonesia memiliki Detasemen Jala Mangkara alias Denjaka, yang merupakan pasukan khusus yang berada di bawah TNI Angkatan Laut, sekaligus satuan yang dikhususkan dalam operasi anti-teror. Sedangkan Israel memiliki Lothar Eilat, pasukan khusus untuk mengatasi aksi terorisme yang memiliki keahlian merebut kembali maupun membajak pesawat atau kapal musuh, kemudian dengan cepat memberi informasi ke markas. Indonesia juga memiliki Komando Pasukan Gerak Cepat alias Kopasgat, yaitu pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara dengan Korps Baret Jingga. Lalu ada Satuan Peleton Intai Tempur alias Tontaipur yang dibentuk untuk operasi militer di segala medan, seperti laut, hutan, gunung, rawa, bahkan perkotaan. Serta Batalion Intai Amfibi alias Yontaifib yang memiliki spesialisasi dalam pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Sedangkan Israel memiliki OKETS atau Israel Defense Force atau IDF K9 unit yang beroperasi khusus untuk misi dengan menggunakan anjing militernya. Lalu ada Mista Arfim yang merupakan pasukan intelijen yang dilatih secara khusus untuk menyamar menjadi orang Palestina dan berbaur dengan orang Arab. Dan unit alpinis yang dilatih khusus untuk mahir dalam peperangan dan misi militer di area bersalju dengan taktik bertahan, menyerang, dan strategi. Ada setidaknya 3 jalur masuk menjadi anggota militer Indonesia.
lulusan SMP melalui sekolah calon tamtama atau secata, tamatan SMA lewat sekolah calon bintara, atau juga bisa mengikuti pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia atau Akademi TNI. Sedangkan di Israel, laki-laki dan perempuan yang berusia di atas 18 tahun memang dikenai wajib dinas militer nasional. Tentu ada pengecualian, misalnya atas alasan-alasan agama, fisik, atau psikologis. Bedanya, jika laki-laki berdinas di IDF selama 3 tahun, anak perempuan hanya 2 tahun saja. Walaupun IDF bisa meminta mereka lebih lama. Setelah masa wajib militer, laki-laki bisa dipanggil untuk menjalani dinas cadangan selama 1 bulan setiap tahun hingga mereka berusia 43 sampai 45 tahun dan melakukan tugas aktif secara mendadak pada saat-saat krisis atau menjadi prajurit permanen jika memenuhi syarat. Menjadi seorang prajurit tentara memang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi, selain mengikuti pendidikan tadi, yang tentu saja prosesnya nggak gampang dan mendapat pelatihan penggunaan senjata api, seorang anggota TNI juga harus membekali diri dengan ilmu bela diri agar bisa digunakan saat di medan perang. Gak cuma satu, ternyata ada 5 jenis bela diri yang wajib dikuasai oleh seorang anggota TNI. Mulai dari Yong Mudo, yang mulai diperkenalkan oleh pihak TNI Angkatan Darat sejak tahun 2008. Lalu ada Karate, seni bela diri yang berasal dari Okinawa, Jepang. Kemudian ilmu bela diri warisan budaya nenek moyang Indonesia, Merpati Putih, yang banyak digunakan oleh marinir, Kopaska, Paskas, dan Brimob. Lalu ada ilmu kickboxing khas Indonesia yang dikenal dengan istilah tarung derajat. Serta tak ketinggalan bela diri yang berasal dari Cina yaitu Kungfu yang banyak dipelajari oleh pasukan Kopassus. Sedangkan pasukan pertahanan Israel diketahui wajib menguasai Krav Maga, sebuah bela diri militer dengan tangan kosong yang dikembangkan di Israel. Ilmu bela diri ini dianggap efektif sekaligus super berbahaya, karena gerakannya nggak ada yang mikirin keselamatan lawan dan memang ditujukan untuk mengakhiri hidup lawan secepat dan seefisien mungkin. Bahkan mereka punya slogan berupa, sakiti lawanmu separah mungkin, lalu pergi. Ngeri banget kan? Dan ternyata sistem Krav Maga ini juga diakui keunggulannya oleh badan-badan penegak hukum internasional lain seperti FBI. Sekarang mari kita lihat perbandingan gaji antara tentara Indonesia dan Israel. Gaji pangkat rendah dalam jenjang perwira pertama di dunia kemiliteran Indonesia, yaitu Letnan 2 TNI, diketahui gaji terendahnya sebesar Rp2.735.300 dan yang tertinggi Rp4.425.200. Untuk pangkat tertinggi, gaji Jenderal TNI mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5,2 juta hingga Rp5,9 juta. Sedangkan di Israel untuk pangkat letnan aja udah mendapatkan gaji sebesar 10.000 shekel atau sekitar 40,6 juta rupiah. Apalagi jenderal, gajinya mencapai 60.000 shekel atau sekitar 241 juta rupiah. Gila, gaji Presiden RI aja gajinya per bulan cuma 62 juta rupiah per bulan.